Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty sudah berada di bantaran Sungai Mandungan, Pabilan, Kartosuro, Sukoharjo, atau tepatnya berada di depan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus berada di depan rumah sakit ortopedi. Artinya sebelum Liberty berada di depan bantaran Sungai Mandungan ini, sebelumnya Liberty melihat langsung mengecek keberadaan tinggalan sejarah dari Sinuhun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat, yaitu masalah rel kereta api yang menghubungkan dari stasiun Purwosari, Gembongan, Kartosuro, Sukoharjo hingga stasiun Boyolali, yang kesemuanya rel sepanjang puluhan kilometer itu hampir sama sekali sudah tidak terlihat. Hanya saja ada sekitar 100-200 meter dari arah stasiun Purwosari ke arah barat. Selanjutnya ditutup sama sekali, dipergunakan oleh pemerintah, dibangun sebuah taman. Ternyata bukan untuk masalah perluasan jalan, melainkan untuk Taman Asri Keindahan Kota Solo dengan berserinya, termasuk juga yang ada di Pabilan Sukoharjo ini. Kalau yang ada di Jalan Ahmad Yani, Pabilan Sukoharjo ini bukan dipakai untuk taman, melainkan dipakai untuk semacam perluasan jalan. Hanya saja pada saat itu Liberty sempat menyaksikan bekas sisa-sisa rel kereta api peninggalan Sinuhun Pakubono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat yang masih tampak sedikit, sekitar 10 meter melintas dari arah dari sekitar depan lampu merah atau Bangjo yang ada di timur Pasar Sidodadi, Kleco, Solo. Itu pun hanya ada di satu sisi, artinya hanya ada pada sisi yang ada di selatan. Selanjutnya yang ada di sebelah utara sudah tertutup oleh aspal, sedangkan pada sisi yang lain sedikit masih ada sekitar 5-6 meter. Namun bisa jadi karena aspalnya yang sudah mulai mengelupas, jadi sedikit banyak kelihatan bekas adanya rel kereta api, yaitu di sebelah barat dari Pasar Sidodadi Kleco, atau lampu merah sebelah barat Pasar Sidodadi Kleco. Jadi rel peninggalan Sinuhun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat yang merupakan nilai historis tersendiri itu masih bisa dilihat hanya sekitar 5-6 meter, baik di pada lampu merah yang ada di sisi timur Pasar Sidodadi Kleco maupun yang ada di sisi barat Pasar Sidodadi Kleco. Itu pun sudah mulai kelihatan karena aspal-aspalnya sudah mulai mengelupas. Sedangkan selanjutnya dari perbatasan Solo, yaitu Pasar Sidodadi Kleco, selanjutnya menuju ke Pabilan, sama sekali bekas bentangan rel kereta api peninggalan leluhur dari Sinuhun Pakubono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat sama sekali sudah tertutup dengan timbunan baik tanah maupun aspal. Kalau yang di Slamet Riyadi Purwosari Solo, rel ditutup untuk semacam pembuatan taman untuk menjadikan asri dan indahnya Solo berseri. Sedangkan kalau yang ada di Pabilan, Kartosuro, Sukoharjo ini sepertinya ditimbun, ditutup untuk semacam perluasan jalan seperti ini. Sepanjang dari Pasar Sidodadi Kleco sampai sekarang ini sama sekali rel yang seharusnya ada di sebelah sisi selatan dari bantaran Sungai Mandungan ini ada, tapi kenyataannya sama sekali sudah tertutup oleh timbunan aspal. Kali ini kita melihat adanya semacam peringatan dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang ternyata banyak dilanggar. Artinya
dari depan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta serta depan rumah sakit ortopedi ini tertulis semacam himbauan atau larangan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilarang mendirikan bangunan liar atau berjualan di lokasi sepanjang jalan jalur ini. Perda nomor 1 tahun 2007 tertanda Satpol PP. Namun pada kenyataannya baik dari arah barat, dari kampus UMS hingga sampai rumah sakit ortopedi memang tampak asri sekali. Artinya Sungai Mandungan ini, Sungai Jenes yang ada di Kampung Mandungan ini benar-benar tampak asri, bersih, rapi dan indah sekali. Namun begitu alur sungai yang sudah lewat selebihnya ke arah timur dari rumah sakit ortopedi Dr. R. Suharto Surakarta ini tampak semakin menyempit dan kumuh. Tidak seperti yang kita lihat sekarang ini, yang Sungai Jenes yang ada di depan baik itu kampus UMS maupun di depan rumah sakit ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta ini tampak indah dan bagus sekali, bersih bahkan, dan bentangan sungainya lebih dari 10 meter. Kedalamannya ya cukup lumayan dalam, artinya benar-benar terjaga kondisinya. Namun cukup disayangkan begitu selebihnya dari rumah sakit ortopedi ke arah timur hingga Pasar Kleco, Pasar Sidodadi luar biasa kumuh, kotor dan berbau menyengat. Semacam penyempitan adanya bantaran sungai sekaligus pendangkalan dari Sungai Jenes yang ada di Mandungan ini. Cukup sangat-sangat disayangkan jika dalam hal ini BBWSBS, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, harus berpangku tangan. Artinya tidak ada salahnya baik itu BBWSBS, pemerintah Sukoharjo maupun pemerintah Kota Solo bisa bersinergi, bekerja sama untuk membuat semacam indahnya kembali Sungai Jenes yang ada di Mandungan ini. Sungai Jenes yang khususnya ada di sebelah timur rumah sakit ortopedi dibenahi, ditata kembali seperti halnya dengan yang ada di depan rumah sakit ortopedi dan kampus UMS ini. Ini bisa dipakai untuk wisata tersendiri, wisata air, karena semacam lebarnya cukup lebar, lebih dari 10 meter. Kedalamannya cukup lebih dari 1 meter. Ini kalau semacam adanya dipelihara dengan serius, bisa dipakai secara sarana wisata. Juga cukup disayangkan rel kereta api yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk wisata baik dari arah kota Solo, khususnya dari stasiun Purwosari, Gembongan, Kartosuro hingga Kabupaten Boyolali, seandainya bisa sinergi antara Sukoharjo, Solo dan Boyolali, rel kembali dibuka untuk jalur pariwisata yang kanan kirinya bisa melihat indahnya suasana kota sekaligus melihat indahnya suasana anak sungai dari Bengawan Solo ini. Sekali lagi sumonggo BBWSBS, pemerintah Kota Surakarta maupun pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Bali bisa bersinergi menggali kembalinya sejarah peninggalan leluhur agung tersebut. Cukup disayangkan bukan? Kenapa pembangunan harus menghilangkan nilai-nilai sejarah yang cukup tinggi tersebut? Bahkan manfaatnya, kalau dilihat dari manfaatnya, ternyata sama sekali mangkrak. Area dari mulai khususnya Jalan Pabelan yang ada dari Pasar Kleco sampai ke Gembongan, ternyata kondisinya mangkrak. Genangan air dipakai parkir mobil dan motor, dipakai jualan pedagang-pedagang liar. Nah, kalau saja rel bantaran tadi masih ada, bisa difungsikan lagi,
betapa semakin marak dan indahnya suasana pariwisata di kota Solo, Sukoharjo, dan Boyolali. Bisa jadi nanti di kemudian hari rel sepanjang dari Solo sampai Wonogiri kalau memang menghendaki semacam pembangunan, bisa jadi itu nanti juga dihilangkan. Padahal kali ini benar-benar rel yang melintas dari sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo hingga masuk Sukoharjo hingga Wonogiri itu ternyata bagus sekali, bisa dimanfaatkan untuk wisata. Bagaimana dengan yang ada di sepanjang Purwosari, Gembongan, Kartosuro hingga Boyolali ini? Tidak ada salahnya kembali dimanfaatkan. Artinya arus jalan baik itu Slamet Riyadi Solo, Ahmad Yani Pabelan hingga selanjutnya sampai Boyolali sebenarnya sudah cukup lebar. Artinya tidak perlu harus mengorbankan peninggalan sejarah leluhur dari Sinuhun Pakubono 10 yang berupa rel kereta api. Kembali lagi, kalau saja ada sinergi yang bagus sekali di antara kota Solo, kota Sukoharjo, kota Boyolali, bisa menghidupkan lagi nilai historis bersejarah adanya rel kereta api ini dimanfaatkan dari Solo, Gembongan, Kartosuro hingga Boyolali, bisa menjadi destinasi wisata tersendiri. Bisa melihat kanan kiri dengan suasana rame maraknya kota Solo, Sukoharjo, pastinya sampai ke Boyolali, termasuk dengan wisata airnya. Sungai Jenes yang ada di Pabelan ini bisa dimanfaatkan, bisa ditata ulang untuk menjadi semacam sarana pariwisata destinasi air dari anak sungai Bengawan Solo. Sekali lagi, ayo BBS WS, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, pemerintah kota Surakarta maupun pemerintah Kabupaten Sukoharjo, ayo bersinergi, tidak perlu saling menyalahkan. Bersihkan bantaran-bantaran yang ada di Mandungan ini untuk ditata kembali menjadikan indahnya semacam view, indahnya pemandangan masuk kota dari kota Solo menuju Sukoharjo atau sebaliknya dari Kartosuro Sukoharjo menuju kota Solo. Suguhan pemandangan yang sangat cantik. Sekali lagi, semoga Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo berkenan untuk semacam merevitalisasi ataupun perbaikan-perbaikan atau meninjau kembali kenapa adanya bangunan-bangunan liar yang ada di Mandungan tersebut dibiarkan saja. Sumonggo BBWSBS lah yang berkompeten untuk menertibkan dan mengembalikan adanya semacam view pemandangan yang begitu indah seperti yang ada di Rumah Sakit Ortopedi dan kampus UMS ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.